Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar Sedekah Ramadan jilid kedua ini. Baik, kita baca apakah sudah siap untuk mengisi materi pada hari ini? Halo, Baik, Bapak Tri. Timbul tenggelam suaranya. suaranya moderator hilang-hilang, nggak kedengeran. Apakah suaranya sudah jelas atau belum ya? Masih timbul tenggelam. Mohon izin semuanya dikarenakan di sini jaringannya sedang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arfi? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebentar, saya ganti background dulu. Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya mengambil alih moderator dulu nih. Karena moderatornya lagi gangguan sinyal ya, Bapak Ibu, karena di Bogor emang lagi hujan nih. Moderatornya nanti kita tunggu stabil dulu, baru kita apa namanya menemani kita ya. Coba kita sapa dulu nih. Nah, Kak Wilda udah ready sinyalnya? Apakah sudah bagus? suaranya jelas gak, Pak? Jelas, jelas. Silakan dibuka Kak Wilda kalau udah jelas sinyalnya. Baik, Atau masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini.
Perkenalkan, nama saya Wildania yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai driving sales performance yang akan disampaikan oleh Bapak Fiansyah Arfi STMBA. Nah, beliau ini merupakan sepertinya banyak sekali pengalaman di dunia retail. Karena di sini saya akan membacakan profil narasumber kita pada hari ini, yaitu udah bekerja selama 16 tahun ya di FMCG. Itu yang pertama ada di Goto, Head of Sales Central West Java Gojek. Yang kedua PT Johnson, National Channel Activation Manager. Yang ketiga ada PT Unilever Indonesia, National Deputy Sales Operation Manager. Yang keempat PT Astra International, Account Officer. Dan yang terakhir ada Technopreneur, itu Automatic Voice Announcer MS Gateway. Nah, Masya Allah sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini. Beliau banyak sekali pengalaman di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, apalagi seperti Unilever, ini sangat-sangat terkenal, dan PT Astra. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi dari narasumber pada hari ini yang akan membawakan tentang driving sales performance. Kepada Bapak Arfiansyah Arfi STMBA, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Moderator dan juga Coach Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Semoga sehat semua, Bapak Ibu. Ini sesi dalam kurang lebih 1 jam ke depan ya, Coach ya. Ini kita jalankan bersama. Izinkan saya untuk sharing ya Bapak Ibu. Ini momen yang bukan menggurui Bapak Ibu semua, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa sharing ya. Kita sharing bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham dan malang melintang sekali dalam dunia bisnis dan juga usahanya masing-masing. Jadi ini saya hanya sharing ya Bapak Ibu, nanti kita langsung berdiskusi saja. Maksudnya tidak apa-apa, ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Namun dalam diskusi kita ini, mari kita langsung sharing aja. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin mendapatkan penjelasan lebih, silahkan open mic-nya dan kita berdiskusi. Nggak apa-apa ya, Kakak Moderator ya? Siap, bismillah ya. Iya, Pak. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Bentar ya. Sudah kelihatankah slide-nya? Sepertinya sudah ya. Baik. Sesuai yang disampaikan tadi sama kakak moderator, tema diskusi kita Bapak Ibu pada siang hari ini adalah driving sales performance and growth. Jadi maksudnya adalah gimana ya caranya kita untuk bisa menaikkan performa penjualan kita dan tumbuh. Tentunya Bapak Ibu semua yang punya business owner, yang selaku business owner dan juga pelaku usaha, tentunya berharap setiap usaha ataupun bisnisnya tersebut tumbuh, berkembang dengan baik tentunya ya. Nah, izin ini saya coba share beberapa pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapati selama bekerja. Tadi telah disampaikan oleh kakak moderator sekilas tentang profiling, 18 tahun pengalaman bekerja di fast moving consumer good, pharmaceutical company, dan juga di IT gitu ya, information and technology company. Nah, yang pengen saya share ke Bapak Ibu saat ini itu ada tiga konten
konten pertama, metodologi dari mana saya mengambil data-data ataupun slide ini. Kemudian main takeaways ini adalah intinya apa sih gitu. Yang lagi didiskusikan tuh ngapain sih kita gitu ya. Nah, intisarinya apa gitu. Dan yang terakhir itu adalah tips and trick gitu. Nah, ini di 3 bagian ini kita akan berdiskusi. Saya nggak lama-lama, saya langsung gitu ya. Jadi kalau sepintas data-data ataupun informasi-informasi yang saya share ke Bapak Ibu semua, itu majority saya ambil dari Google Trend, kemudian dari Temasek, kemudian dari Google Grab Shopee Insight, kemudian ada juga dari beberapa data-data dari primary research, dari sosial media, dan juga ada beberapa expert interview, dan juga industry sources yang coba saya kumpulkan dan saya sajikan kepada Bapak Ibu semua ya. Nah, lewatin yang ini, kita langsung kepada main takeaway-nya. Nah, driving sales performance tadi, kalau kita dengar kata-katanya driving gitu, kalau kita tahu driving tuh biasanya ingatnya adalah nyetir mobil gitu kan. Lagi ngapain? Lagi driving gitu. Atau ada juga mungkin Bapak Ibu yang hobinya golf kali, lagi ngapain? Lagi driving golf. Wah. Nah, in prinsip adalah ngedriving itu berarti kita kan mengendalikan kan. Kita mengendalikan agar kita bisa berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya gitu. Nah, tentu berpindahnya kita kalau konteksnya adalah bisnis, kita berharap perpindahan itu mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya dari mana? Misalnya dari outletnya Bapak Ibu 1 tumbuh menjadi 10, atau dari penjualannya dari 100 juta naik pada 1 M gitu. Atau semua gitu ya, pertumbuhan yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan ini, untuk bisa ngedapatin pertumbuhan yang baik, ataupun ngerancang pertumbuhan yang baik, agar bisnis kita berkembang dengan baik, ada satu konsep yang biasanya digunakan oleh beberapa company yang berdasarkan pengalaman saya tadi gitu ya. Nama konsepnya itu Troya. Wah, ini kalau Bapak Ibu juga pernah nonton film kolosal kali ya. Ada yang dibilangnya adalah kuda Troya. Nah, itu juga bukan terinspirasi dari film tersebut, tapi Troya ini adalah kependekan dari beberapa proses atau step yang biasa kita jalankan untuk bisa membuat pertumbuhan bisnis kita menjadi lebih baik. Troya itu pertama T-nya itu adalah trust. Tentu saya yakin Bapak Ibu semua juga udah sangat mengerti apa itu trust. Kemudian naik terus, habis itu setelah kita building trust-nya, yang kedua kita fokus kepada siapa pembeli kita, siapa pelanggan kita. Dan setelah itu kita naik lagi tuh, mengerti nggak kita, tahukah kita tentang customer-nya kita tadi. Nah, kalau kita udah tahu tuh fokusnya apa, understanding dari customer atau pembeli kita itu apa, kemudian mindset-nya kita yang harus kita bentuk supaya kita memiliki growth mindset. Terus, kalau udah punya growth mindset, bagaimana? Apakah pelanggan akan bekerja sendiri atau penjual akan bekerja sendiri? Tentu tidak. Ya, dengan perkembangan generasi-generasi, kemudian juga era yang semakin digitalisasi, maka antara penjual dan pembeli saat ini bukan dua hal yang berseberangan, tapi mereka harus melakukan joint working. Jadi harus bekerja sama nih, si penjual sama pembeli itu harus bekerja sama. Nah, terakhir adalah action gitu. Nah, actionnya dia ini bagian daripada eksekusi. Nah, detail dari masing-masing Lego block ini yang kita sebut sebagai Troya. Trust, relevance, understanding, opportunity, innovation, and action. Ya, kita coba masuk pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Moga-moga ini bisa sama-sama kita selesaikan tepat waktu. Pertama kalau kita ngomongin trust, waduh gambarnya kayak rumah nih. Ya, gambarnya kayak rumah, atapnya itu trust kata dia. Trust tadi apa sih? Trust tadi ya gimana agar kita ngebangun kepercayaan gitu kan. Kepercayaan dari customer kita, kepercayaan dari suppliernya kita,
dan tentunya juga kepercayaan dari internal timnya kita sendiri. Gitu. Nah, untuk nge-building trust ini itu banyak banget tuh. Ada yang bilang ada empat komponen penting untuk bisa nge-building trust ini gitu. Nah, 4 komponen itu kalau kita kelompokkan sebenarnya hanya ada 2 gitu. Pertama adalah karakter, yang kedua itu adalah kompetensi. Karakter itu apa sih? Ya pasti Bapak Ibu semua udah sangat paham yang namanya karakter ya. Karakternya kita sebagai business owner atau karakter kita yang tergambar dalam bisnisnya kita itu biasanya akan terlihat dalam 2 values gitu. Pertama adalah intent atau intention, motif ataupun agenda kita, dan yang kedua itu adalah integrity, values dan juga belief-nya kita dalam menjalankan bisnis. Nah, kalau karakter itu, saya yakin setiap kita sebagai business owner itu memiliki karakter yang masing-masingnya punya uniqueness-nya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar karakter yang kita miliki itu kita lengkapi dengan kompetensi bisnis yang sesuai dengan kategori bisnis atau sesuai dengan subjek bisnis apa yang lagi kita geluti. Kalau Bapak Ibu memiliki karakter yang kuat, motivasi berbisnisnya kuat, memiliki values dan belief-nya bahwa berbisnis ini tidak hanya hubungan muamalah kita dengan manusia, tapi juga terselip di dalamnya adalah dasar yang kuat, bermuamalah itu juga bagian dari ibadah, tentu Bapak Ibu akan memiliki kompetensi dan mencari ilmunya agar capability, skill, knowledge yang Bapak Ibu miliki tadi itu ngedukung menghasilkan result. Result inilah dalam bentuk action dan juga track recordnya Bapak Ibu. Imagine ketika Bapak Ibu sebagai pembeli gitu. Kalau kita sebagai pembeli, tentu yang paling simpel kita akan mau membeli sebuah produk yang sudah terpercaya kan. Nah, sebuah produk yang terpercaya tadi macam-macam tuh. Bisa jadi Bapak Ibu pertama yakin terpercaya menurut Bapak Ibu adalah dia harus halal. Berarti yang pertama kali Bapak Ibu lihat adalah logo halalnya. Ini benar nggak nih logo halalnya ini? Atau yang nomor 2, Bapak Ibu meyakini sebuah produk yang terpercaya itu adalah expire date-nya masih jauh. Maka yang Bapak Ibu cari pertama adalah expire date-nya. Nah, ilmu tentang halal, ilmu tentang expire date dan semua itu tergantung dari knowledge-nya kita. Tergantung dari pengetahuan kita tentang sebuah produk. Nah, hal yang sama dilakukanlah oleh customer kita, kalau konsumen kita, ketika dia akan membeli produk kita, pasti dia akan mencari tahu dulu, apakah produk ini dibuat, diproduksi oleh supplier atau produsen yang terpercaya. Nah, kalau dia udah yakin bahwa suppliernya atau produsennya ini adalah perusahaan atau orang yang terpercaya, maka setiap produk yang dilabelkan dengan brand, dia akan ingat tuh, kalau brandnya ini namanya misalnya Clear gitu ya, sampo Clear gitu. Yakin dia nih, oh kalau brandnya Clear ini dia yakin ini bagus. Gitu. Kenapa? Karena ini diproduksi oleh PT Unilever misalnya. Ya udah dia akan beli. Tapi kalau ada persepsi negatif yang dia merasa distrust dengan brand tersebut, maka dia akan meninggalkan. Kalau kemarin kita mendengar ada berbagai macam isu yang terjadi, kemudian dia akan ngerasa, wah saya nggak akan trust dengan perusahaannya, jadi saya nggak akan beli itu produk. Demikian pentingnya trust ini bagi produk-produknya kita. Ya, jadi kenapa kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, trust itu ada di paling bawah gitu ya, paling dasar. Kenapa? Karena ini yang melandasi untuk bisa berbisnis ke step-step berikutnya. Nah, 4 komponen tadi, apakah itu integrity, intent, capability, result, itu semua akan sangat penting ketika
tervisibelkan atau terlihat dalam bentuk keseharian kita, dalam perilaku kita, atau dalam bentuk behaviornya kita. Nah, itulah yang akan nge-building trust tadi. Jadi trust ini nggak hanya bisa dituliskan dengan kata-kata saja, dituliskan dengan slogan-slogan saja, dituliskan dengan logo-logo tertentu, tidak. Tapi trust ini akan bisa dibentuk atau dibangun lewat behaviornya kita, lewat perilakunya kita. Oke ya. Dan kita masuk kepada Lego block yang kedua, yaitu relevance. Relevance ini lebih kepada shopper focus gitu. Maksudnya ketika kita sebagai produsen, kadang-kadang kita suka ngelihat bahwa produk yang kita bikin, yang kita buat, itu orientasinya adalah kepada kemampuan kita dalam bikin sebuah produk. Jadi orientasinya adalah product base gitu. Nah, di zaman saat sekarang ini sebenarnya akan lebih baik bahwa produk itu berfokus kepada shopper atau kepada pembelinya. Nah, fokus kepada pembelinya itu tidak hanya kita tahu siapa target market kita, tapi kita juga tahu behaviornya dia, perilakunya mereka tuh kayak apa sih gitu. Dan kebutuhannya mereka itu kayak apa. Jadi once kita tahu target marketnya, kita tahu siapa pembelinya, dan pembeli itu pun kita harus pelajari lebih dalam lagi, seperti apa sih behaviornya dia, perilakunya mereka dalam membeli, kebutuhannya mereka terhadap produk kita, itu bagaimana gitu. Nah, cara mengetahuinya kayak apa? Cara kita untuk mengetahui kebutuhan dari pelanggan kita itu kayak apa sih gitu. Pertama, kita bisa mempelajari mereka itu biasa belanja atau beli produk kita itu berapa kali sih gitu. Kalau kita ambil time periodnya 1 bulan, frekuensi mereka mengkonsumsi produk kita itu apakah sekali sebulan? Atau jangan-jangan ini weekly basis gitu, dia belinya setiap pekan. Atau dia belinya daily basis, dia tiap hari gitu. Nah, ini sesuatu yang bisa kita pelajari, kemudian kita bisa ngeliatin seperti apa juga average weight of consumption ini, misalnya berapa banyak sih dia beli gitu. Apakah dia belinya 3 pieces, 4 pieces, 5 pieces di setiap pembeliannya dia. Nah, dan juga jangan pernah kita lupa bahwa kita berjualan itu juga nggak sendirian tentunya kan, pasti ada kompetitor kita. Nah, bagaimana dengan kompetitor kita? Apakah produk yang kita create tadi, yang kita bikin tadi, itu sebuah produk yang juga sangat gampang untuk switching, untuk bisa user kita beli di kita dan juga nanti bisa beli lagi di kompetitornya kita. Gitu. Nah, dan kita juga perlu lihat apakah loyalty dari pembeli kita itu tinggi nggak terhadap produk kita. Kalau ternyata dia gampang berpindah-pindah, kemudian loyalitasnya dia terhadap produk kita itu tidak begitu bagus, maka penting bagi kita untuk mengeluarkan suatu produk baru. Yang produk baru itu sifatnya untuk memberikan produk segar juga, pilihan produk yang segar juga kepada target audiensnya kita atau kepada pelanggan-pelanggannya kita. Nah, dengan kita melakukan new launch atau mengeluarkan produk-produk baru, kita punya variasi-variasi produk yang makin banyak, ini pun juga akan memberikan pilihan kepada pelanggan-pelanggan kita agar mereka tetap loyal kepada kita. Nah, selanjutnya ini juga kita ngomongin tentang understanding. Tadi ada trust, T-nya kan trust. Kemudian R-nya tadi adalah kita harus relevance. Kita harus tahu tentang kebutuhan dari usernya kita. Kalau Bapak Ibu udah mengikuti rangkaian dari sedekah Ramadan, seminar dari sedekah Ramadan ini, kalau saya lihat dari judul-judulnya juga sangat luar biasa tuh. Saya ngeliatin di pekan-pekan sebelumnya juga ada yang ngebahas tentang knowing your customer, ada yang ngomongin growth mindset. Jadi itu suatu rangkaian ilmu atau basic knowledge yang ketika disatukan itu sebenarnya ngomongin tentang Troya ini. Ya. Nah, ketika kita ngomongin understanding dari customer kita gitu ya. Kita pengen tahu nih
customer kita itu motivasinya kayak apa, apakah dia sebagai perorangan atau jangan-jangan dia adalah B2B gitu, atau apa namanya, sekelompok orang dalam bentuk perusahaan atau whatever, dan kita harus tahu tuh. Nah, sehingga biasanya orang tuh suka ngomong itu ada 4 pilar K. Apa tuh 4 pilar K? Kalau kita harus tahu tentang customer kita, maka kita harus punya 4 pilar K. Apa sih 4 pilar K itu? Dibilangin kayak gini tuh, we need to know what they need to know before they need to know it. Jadi ini 4 pilar K itu. Kalau kita bahasa Indonesia ini berarti adalah kita itu sebagai produsen atau sebagai suppliernya, kita tuh harus tahu apa yang mereka ingin tahu. Pembeli kita maksudnya gitu. Sebelum pembeli kita itu tahu bahwa dia tahu akan butuh barang kita ini gitu. Jadi ibaratnya sebelum pembelinya tahu dia akan butuh barang kita, kita udah harus tahu duluan kan. Nah, ini kadang semacam quote atau semacam meme gitu ya yang muncul, 4 key pillars ini ibaratnya kayak cenayang gitu. Kok bisa ya kita mikirin sesuatu yang customer kita aja belum tahu kok. Tapi itulah salah satu cara untuk memotivasi kita untuk selalu mengerti akan kebutuhan dan juga mission atau alasan kenapa customer kita itu membeli produk-produknya kita. Bapak Ibu, saya kayaknya ini panjang nih, Troyanya itu ada 7 tuh, sampai 7 nih. Ini udah poin yang ketiga sih ya. Tapi sebelum kita lanjut, apakah ada sesuatu yang bisa kita diskusikan nggak menurut Bapak Ibu semua? Sebelum kita menyelesaikan semua, 3 pilar yang pertama, building trust, kemudian kita relevance, shopper focus, kemudian yang ketiganya adalah understanding, bagaimana kita mengerti tentang customer kita. Nah, dari 3 pilar pertama ini, ada sesuatu yang bisa kita diskusikan nggak yang berhubungan langsung dengan bisnisnya Bapak Ibu semua? Kita saling sharing ya, barangkali kita bisa diskusi 1 atau 2 topik dari bisnisnya Bapak Ibu, monggo ya, biar kita enak nih diskusinya nggak satu arah. Kita buka dulu ya di sini ya, kita post dulu, kita bawa dulu dalam forum diskusi ya. Boleh loh Bapak Ibu open mic-nya dan kita berdiskusi ya, biar lebih enak nih. Kalau enggak, kelihatannya cuma ini nih dengerin lama-lama nih jamnya jam berat nih, jam 2 nih. Jika ada Putus-putus Kak suaranya Kak. silakan Bapak Ibu. Ya. Ayo Bapak Ibu yang mau diskusi sebelum dilanjutkan ya Pak Arfi karena menarik sekali ya materinya. Emang nyambung nih Pak Arfi ya dari yang kemarin dibahas para trainer, Bener understanding Pak Haji, sangat bisnis, nyambung saya lihat. customer, apa namanya, know your customer. Wah ini nyambung nih. Nyambung sekali dan saya ngelihat memang rangkaian dari seminar kita ini sangat bagus bagi Bapak Ibu yang udah meluangkan waktu gitu ya untuk upgrade dan kita juga saling sharing. Ini rangkaiannya luar biasa sih. Yuk, sayang waktu yang sudah kita luangkan ini kalau kita tidak berinteraksi langsung kayaknya kurang enak tuh. Ya betul. Pak Arfi nih di kolom chat ada ini tuh apa Oh, namanya mana ya? pertanyaan. Bentar kolom chat. Chat. Baik. Nyimak punten. Suara hilang, ngidam, silakan Bapak pikir. Coach saya kan nitip produk susu. Yang ini Bu ya. Ini Bapak apa Ibu nih? Mohon maaf nih saya ini kalau saya salah ya. Saya Ibu, kan ibu. Ibu ya. Oh, mohon maaf Ibu. Ya. Saya kan nitip produk susu kedelai di tempat oleh-oleh ya. Gimana caranya saya mengetahui karakter customer saya? Nah, enak nih Bu. Tentu sebenarnya Ibu tahu sih Bu. Bukannya Ibu nggak tahu loh. Kenapa saya bilang Ibu tahu? Karena Ibu udah berhasil nitipin produk Ibu di tempat oleh-oleh. Kenapa Ibu nggak nitipin produknya Ibu itu tempat jualan sayur?
Iya nggak? Pasti ibu udah tahu sebenarnya. Cuma kadang-kadang pengetahuan kita itu perlu kita verifikasi, benar nggak? Kalau ibu nggak yakin bahwa target market ibu itu ada di tempat oleh-oleh, saya yakin ibu nggak akan naruh tempat oleh-oleh. Ibu akan taruh, kenapa produknya nggak ibu taruh aja tempat bengkel? Kenapa produknya nggak ibu taruh di supermarket? Tapi ibu naruhnya kepada tempat oleh-oleh. Nah, pertanyaannya balik dulu ke kita demikian ya. Pasti Bapak Ibu melihat bahwa tempat oleh-oleh itu adalah sekumpulan orang-orang yang memang tujuannya adalah untuk beli oleh-oleh kan. Nah, apakah produk yang kita create tadi berbalik lagi tuh. Kalau kita nge-create produk tadi berdasarkan kepada shopper fokusnya atau pada target audiensnya atau pembelinya tadi, Bapak Ibu udah tahu duluan harusnya. Produk yang saya bikin ini sesuai dengan target pembelinya. Nah, tapi kalau kita balik nih, kita bermula dengan bikin produknya dulu. Yang penting saya tahunya bisanya bikin produk susu kedelai gitu. Gimana nih caranya agar produk susu kedelai saya ini bisa laku? Ya kan? Nah, kalau kita bermula dari step demikian, berarti kita bergerak dari produk emasnya dulu, baru kita ngeliatin target audiensnya gitu kan ya. Nah, kalau demikian, kalau dari progres yang terjadi, memang ini agak berbalik gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bermula dari produknya dulu, baru kita jualin tuh produknya gitu. Nah, kalau demikian, yang perlu kita lihat adalah, kita lihat dulu tuh, kalau Bapak Ibu yakin bahwa di tempat oleh-oleh itu ada pembeli untuk susu kedelai, kita identify dulu tuh, susu kedelai ini sebenarnya manfaatnya apa sih gitu. Iya nggak? Karena orang nggak akan beli sebuah produk kalau dia nggak akan merasakan manfaatnya. Nah, kita turunin dulu tuh produk kita ini manfaatnya apa bagi pembelinya gitu. Tentunya bagi pembeli ya. Nah, kalau susu kedelai ini nanti boleh kita diskusi ya, ya Bu ya. Manfaatnya apa sih susu kedelai itu gitu? Boleh Ibu ini nggak? Ibu ceritain satu atau dua nggak Bu manfaat dari susu kedelai itu buat pembeli ya Bu? Ibu Oya Kiting boleh ini nggak? Boleh diskusi nggak kita bersama? Manfaatnya produk susu kedelai itu apa ya bagi konsumennya Ibu ya? Silakan Bu Aya dinyalain mikrofonnya ya, biar langsung dengan Pak Arfi nih. Karena kalau nggak tanya, Pak Arfi nggak ngebuka semua ilmunya. Sayang loh. Nanti ngantuk gitu Bu ya kalau dengerin cerita terus kedengerannya nanti. Iya Pak, karena waktunya juga kan ini waktu rawan ya. Rawan banget ini. Jujur Bapak Ibu, saya pengen share ke Bapak Ibu tuh banyak sekali ininya, apa namanya, materinya yang pengen saya share ke Bapak Ibu tuh. Kalau kita ngomongin ada digital landscape, Bapak Ibu pengen tahu kondisinya bagaimana, Mm-mm. kemudian tadi seperti apa tip and tricksnya, itu banyak nih mau saya share ke Bapak Ibu semua nih. Cuma saya takut ngantuk nanti kalau kita share semua. Supaya kita berdiskusi yuk. Silakan Bu Aya Kiting dinyalain mikrofonnya, ditanya nih manfaatnya untuk konsumennya apa. Ayo, boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Ada Bu Aya Kitingnya? Ya udah, kita lanjut aja Ya, kali ya Pak ya. lanjut. Contoh nih, Siap. misalnya, kenapa saya bertanya tentang manfaat? Karena pola pola apa ya, pola penjualan, pola pembelian saat ini itu udah jauh naiknya. Kalau orang ngomong ada industri 4.0, orang cara jualan pun dan cara beli pun juga udah berubah gitu. Orang tidak lagi hanya beli sebuah produk karena dia butuh gitu. Tapi orang membeli produk itu karena memang mencari solusi, mencari manfaatnya. Nah, itu yang tahapan yang saat ini lagi di perkembangan daripada seller and juga buyer itu udah ke level cari solusi gitu. Nah, makanya kalau kita punya produknya adalah susu kedelai,
Dan manfaat susu kedelai ini apa sih? Nah, misalnya manfaat susu kedelai itu kira-kira apa ya, Coach ya? Saya kebetulan juga nggak punya susu kedelai ini. Mungkin, say misalnya ya, kita sebutin aja nih, susu kedelai itu bisa memberikan pertumbuhan, memacu pertumbuhan yang lebih baik, misalnya gitu ya, pertumbuhan yang lebih baik. Nah, kalau memang solusi dari produk itu adalah untuk memacu pertumbuhan yang lebih baik, berarti sebenarnya kita menempatkan susu kita itu kemana? Tentu yang kita harapkan adalah kepada target audience yang memang ada kendala tentang masalah tumbuh kembang. Nah, ketika kita masuk ke dalam komunitas itu, pasti komunitas itu akan membutuhkan sebuah produk yang menjawab kebutuhan mereka tentang tumbuh kembang. Dan kita masuklah bahwa susu kedelai adalah salah satu produk yang memberikan solusi terhadap tumbuh kembangnya anak misalnya gitu ya. Nah, ini produk kita akan sangat relevan tuh dengan target audiensnya tadi. Kan kita ngomong tadi ada 3 kan, ada trust, ada relevance, kemudian ada understanding gitu. Nah, kalau kita combining tadi, ini adalah bagaimana kita building trust kepada user kita bahwa produk kita itu relevan sama mereka karena mereka butuhkan. Nah, kenapa kita bisa relevan? Karena kita mengerti, kita understand, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh target audience kita. Maka produk kita adalah solusinya. Nah, itu kurang lebih barangkali sementara Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Oya Kiting bilang produk beliau ada di mana tadi toko oleh-oleh. Gimana cara saya mengetahui karakter customer saya? Mungkin kita balik dulu, bukan tempat oleh-olehnya yang kita lihat, tapi Ibu lihat dulu produknya ini tuh manfaatnya apa. Manfaat produk Ibu ini memberikan solusi buat siapa. Nah, once Ibu udah tahu ini solusinya buat siapa, berarti itulah karakter dari pembeli-pembelinya Ibu adalah orang-orang yang membutuhkan solusi tentang tumbuh kembang. Misalnya tadi adalah manfaat dari susu kedelai adalah untuk membantu tumbuh kembang gitu ya. Kurang lebih demikian kali ya Bapak Ibu ya. Bagus buat yang alergi susu sapi, Coach. Sama bagus buat tulang. Oh, ada yang di bawahnya Mbak Do. Terima kasih, Pak. Ini ya Bu Oya ngomong ya. Bu Oyanya bilang bahwa ini bagus buat yang alergi susu sapi. Nah, ini udah ketahuan. Bagus buat yang alergi susu sapi dan juga bagus buat tulang. Berarti sebenarnya target audiensnya Ibu adalah orang-orang yang sangat concern tentang masalah alergi susu sapi. Di mana tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, yang bisa Ibu temuin? Apakah di tempat oleh-oleh? Nah, itu yang harus kita verifikasi terlebih dahulu gitu ya, Bu ya. Wah, orang yang mencari solusi tentang masalah alergi susu sapi, biasanya mereka akan nyarinya di mana sih gitu. Nah, di tempat itulah tempat yang terbaik buat kita untuk bisa menjual produk kita. Kalau kita jualannya di oleh-oleh, boleh nggak kita jualan di oleh-oleh? Boleh, nggak ada yang salah. Tapi Ibu akan ada ketambahan effort, ketambahan usaha untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bukan secara direct, secara langsung sebagai pengguna produknya Ibu. Jadi kita harus ada effort, misalnya bikinin tulisan yang lebih gede, susu kedelai bermanfaat buat tulang dan alergi susu sapi. Ibu harus tulisin dulu tuh. Terus tempelin di mana-mana misalnya, biar orang aware, mengerti orang. Oh, manfaat dari produk ini adalah agar untuk yang tadi gitu. Tapi kalau Ibu taruh itu di komunitas yang sudah mengerti tentang susu kedelai, wah itu mah cepet banget. Dia nggak perlu lagi diberikan pemahaman. Understanding-nya udah cukup tinggi dengan produk kita. Nah, tinggal cara kita naik tuh ke step berikutnya nih, bisa pindah kita ke step berikutnya. Karena relevansinya udah ketemu, understanding terhadap customer-nya juga udah mengerti gitu ya. Nah, izin saya lanjut dulu. Berikutnya adalah ini Bapak Rahmat kali ya, Bapak Rahman. Bagaimana memahami customer saat ini dengan percepatan ini dalam era digital? Apakah sama dengan sebelumnya
dalam pemahaman customer dengan konsep Troya. Baik, terima kasih banget. Ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Rahman. Bapak, konsep Troya ini dari pengalaman saya waktu masih di offline gitu ya, masih pegang produk retail, sampai saat ini diberikan kesempatan sama Allah untuk pegang produk IT atau produk teknologi, itu konsepnya masih sama, Pak. Konsepnya masih sama. Dan yang bikin saya happy saat ini adalah framework berpikir kita yang kita terapkan pada saat kita bergerak di bisnis online. Ketika kita ngeliatin bisnisnya sekarang udah bergerak ke era digitalisasi, frameworknya sama. Yang menjadi pembedanya itu adalah tools-nya. Yang kedua adalah knowledge-nya. Tapi kalau frameworknya sama, Pak. Dan itu saya bawa kemana-mana saya bekerja, konsep Troya ini selalu saya bawa. Dan menurut saya konsep ini sangat relevan ketika kita menjabarkan tentang business understanding gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga punya business development, ini konsep Troya ini sangat cocok untuk bisa kita pakai. Baik dia offline ataupun dia digital landscape, bisnis digital gitu. Berikan contoh kasus dengan yang dilakukan pelaku usaha. Nah, itu dia tuh Pak. Saya sebenarnya kalau ngasih contoh kasus ini agak susah untuk berdiskusi. Mungkin kita kalau di-share kayak Ibu Oya tadi tuh, ada produknya, situasinya kayak apa, mari kita berdiskusi gitu ya, biar lebih kelihatan gitu. Gitu kali ya. Untuk materi bisa di-share di grup nggak Pak? Insya Allah bisa Pak, nanti izin ya saya share kepada Coach Adi, nanti bisa di-share di grup nanti ya. Ini di grup kemana ya Coach ya, ngekirimnya ya Coach ya, Coach Adi ya. Nanti saya titip ke Coach Adi aja boleh ya Coach? Boleh, silakan. Atau Bapak mau masuk di grup webinar juga boleh, Pak. Itu ada 300 peserta di dalamnya. Oh, baik Coach. Ya, siap. Siap. Bapak Ibu izin ya kita lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu. Tadi kita udah berbicara tentang customer understanding, berikutnya tentang growth mindset. Nah ini sebenarnya udah pernah dibahas, saya yakin dengan spesifik coach yang emang ngebahas tentang growth mindset itu cukup dalam yang telah disampaikan. Izin saya hanya meng-highlight sebagian tentang growth mindset ini. Intinya menurut saya growth mindset itu adalah capabilities nih, kemampuan kita dalam mengelola mindset kita, pola pikir kita untuk mencari peluang. Ya, untuk mencari peluang agar kita bisa tumbuh, agar kita bisa berkembang. Nah, tentunya peluang yang kita identifikasi tadi atau peluang yang kita temukan tadi itu juga diamini oleh konsumen kita. Nah, itu sih kata kunci simpelnya kayak gitu sih ya. Jadi untuk bisa tumbuh, kita harus punya pola pikir yang berkembang. Pola growth mindset tadi, simpelnya adalah bagaimana kita untuk mencari peluang. Mencari peluang untuk bisa berkembang, untuk bisa tumbuh. Nah, once kita tahu peluangnya apa, itu boleh deh kita coba 1-2 berdiskusi dengan target audiensnya atau target customernya siapa kira-kira. Dan coba discuss, coba berdiskusi. Karena tadi yang Troya paling atas nanti itu kan adanya joint working kan. Jadi kita nggak lagi berpikir menurut kita apa yang benar sebagai produsen, tapi kita juga berdiskusi dengan konsumen kita. Nah, proses diskusi itu Bapak Ibu bisa lakukan metode sampling, atau bawa 1, 2, atau 3 orang sebagai expertnya gitu ya. Atau Bapak Ibu cari benar-benar orang yang menurut Bapak Ibu mengerti tentang industrinya. Bukan produknya ya, tapi industrinya. Beda tuh, kalau produknya emang barangnya benar, tapi industrinya itu adalah marketnya.
Nah, orang yang mengerti akan industri atau marketnya itu kira-kira siapa? Nah, itulah pentingnya kita punya jejaring, punya networking. Nah, thank you so much nih, Coach Adi tadi udah bentuk, katanya udah ada 300 orang dalam webinar forum. Nah, gunakan tuh networking, kira-kira produk yang akan Bapak Ibu bikin ini, industrinya itu siapa ya? Nah, kira-kira siapa sih pelaku yang ada di sana? Ya, mudah Bapak Ibu udah terpercaya. Nah, jadikan beliau itu sebagai expertnya kita atau konsultannya kita, memberikan masukan. Kalau Bapak Ibu pengen ngepangkas proses. Nah, kalau tidak mau ngepangkas proses, ya Bapak Ibu harus cari tuh target audiensnya kira-kira siapa yang potensial. Lakukan survei, lakukan riset. Panjang tuh prosesnya. Nah, lebih baik cari tuh networking, cari siapa expertnya di sana, kemudian kita mintalah advice dari expert ini, produk ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, apakah cocok nggak di industri itu? Kira-kira ada masukan nggak? Nah, proses kolaborasi itulah sebenarnya yang merubah antara zaman dahulu kala kita berjualan dengan kondisi saat ini. Proses kolaborasi ini yang harus kita jalankan, yang kita lakukan bersama sih. Gitu ya, yang tentang growth mindset. Nah, ini terakhir, bukan terakhir ya, yang berikutnya, dua terakhir, innovations. Nah, tadi inovasi. Nah, kadang-kadang kita mendengar kata inovasi itu langsung terpikir adalah inovasi itu sesuatu yang baru. Inovasi itu sesuatu yang rocket science, yang apa ya, yang luar biasa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, inovasi itu tidak hanya demikian. Inovasi itu bisa kita lakukan, bisa kita temukan dengan kita join working. Kita kerjasama dengan customer kita kerjasama dengan supplier kita kerjasama even dengan kompetitornya kita. Nah, proses itu tuh kita lakukan. Jadi kita nggak hanya mikir sendiri, kita nggak hanya harus menuangkan ide-idenya kita sendiri, nggak, susah. Tapi ya buka diri, bikin community, join dalam community, kemudian ya mari bertemu gitu, mari berkomunikasi. Nah, di event-event atau di situasi-situasi itulah inovasi itu akan muncul luar biasa. Ya. Nah, proses inovasi itu ya bermula dengan creative thinking. Bagaimana kita untuk bisa menciptakan sesuatu atau merubah sesuatu yang sifatnya itu memberikan win-win solution bagi yang berkolaborasi gitu. Nggak ada plastiknya. Nah, itu kurang lebih tentang joint working atau innovations. Nah, ini agak sedikit panjang. Nah, ini kalau kita mau mengembangkan tentang hierarki dari bisnis needs-nya gitu ya. Kalau kita percepat sebenarnya cuma ada 3 bagian besar dari piramid ini gitu. Pertama itu adalah primary needs, yang kedua itu adalah supporting needs, dan yang paling bawah itu adalah drivers-nya. Drivers ini yang faktor pendorongnya. Nah, tentu kita dalam berusaha, Bapak Ibu saya yakin sangat paham yang dibutuhkan itu adalah cash ataupun juga profit. Ya, mungkin juga udah sering kita dengar adalah cash is a king. Jadi ada orang selalu bilang mengutamakan cash di mana-mana tuh harus cash gitu ya. Nah, mari kita sama-sama mulai kembali ya usahakan segala suatu bisnis kita, kemudian pendapatan kita itu real gitu ya. Maksudnya cash itu emang ada uangnya. Kalau dilihat di tabungan ya duitnya ada gitu. Jangan nanti kita berbicara tentang oh ya asetnya nilainya sekian gitu. Nilai sekian itu adalah valuasi. Nilai valuasi itu belum nilai buku gitu. Tapi itu nilai yang masih dikira-kira, yang kemungkinan harga pasar saat ini gitu. Nah, kalau kita beranggapan bisnis kita berdasarkan valuasi, nah itu yang berbahaya. Lebih baik kita berdasarkan nilai bukunya atau nilai cash-nya berapa. Profit, ya pasti kita semua tahu akan profit gitu ya. Supporting needs, ya tentu selain dari cash atau profit tadi, yang kita ukur adalah volumenya gitu kan. Volume penjualan kita yang sebelumnya mungkin 2 ton gitu. Ya udah sekarang naik jadi berapa ton gitu ya. Kemudian ada sharing, atau share ini lebih kepada bisa kita lihat apakah itu sharing margin, sharing profit, atau
kita juga bisa lihat share ini adalah dalam bentuk market share gitu ya. Jadi tergantung kita mau lihat nilai jual kita itu apakah lebih kepada share-nya ini maksudnya sharing marginnya udah berapa persen, atau kita juga bisa ngelihat bahwa sebenarnya bisnis kita itu udah menguasai berapa persen dari total industrinya. Nah, ini juga ada customer loyalty, ada new customer, traffic, average basket size. Ini adalah cara-cara bagaimana kita untuk bisa growth tadi. Gitu ya. Nah, terus terakhir, nah ini yang paling penting. Dari semua bisnis, yang paling penting itu adalah action. Ya, kalau orang bilang planningnya bagus, knowledge-nya oke, tapi nggak pernah action, nggak pernah eksekusi, kapan kita akan tahu bahwa emang ini sesuatu hal yang bagus dan positif gitu. Nah, action ini adalah part of execution gitu. Ability kita untuk take ownership, untuk kita yakin nih bahwa kita akan deliver bisnis ini dengan baik gitu. Kalau kita tidak pernah mengimplementasikannya, dan kita nggak akan bisa nge-review karena semuanya masih di angan-angan. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih itu tentang knowledge ataupun pengetahuan tentang Troya ini, yang kalau kita ceritakan lebih lanjut, di sini juga ada tentang digital landscape gitu ya. Digital landscape, perkembangannya setelah fase COVID ataupun juga before COVID. Kemudian perkembangannya ini even ini udah di angka 2025 dari Google, Temasek, Bain & Company. Mereka itu ngeliatin bahwa CAGR-nya kita atau pertumbuhan growth average compound average growth-nya, rata-rata pertumbuhannya itu tuh cukup signifikan dari tahun ke tahun, terutama di digital landscape-nya ini. Ini juga pertumbuhannya di sektor mana aja gitu loh. Apakah di sektor e-commerce doang yang akan mengalami pertumbuhan? Tentu tidak. Semuanya bergerak, baik di transportasi makanan, media online, perjalanan online, itu semua bertumbuh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat, yang paling tinggi pertumbuhannya memang adalah di transportasi dan makanan. Ya. Nah, kalau sepintas ngeliatin sosial media, ya ini juga banyak nih. Total populasinya, kalau ngeliatin sosial media itu sebenarnya basisnya atau sumnya, total pengguna itu kita ngeliatin apa sih? Apakah total populasi kah? Oh enggak, kenapa? Karena mungkin banyak penduduknya, tapi yang memiliki koneksi internet nggak semuanya gitu. Oh berarti target audiens kita nggak total populasi dong, tapi total populasi dikali dengan total penduduk yang sudah memiliki akses internet. Oke, setelah itu kita ngeliatin lagi nih, mau ngembangin produk ini di sosial media yang mana? Oh, belum tentu juga. Yang udah punya akses internetnya bagus, tapi dia nggak punya sosial media. Dia nggak punya akun sosial media. Berarti dia juga nggak akan aware tentang activity yang akan kita mainkan di sosial media. Sehingga kita pun akan mengecilkan lagi funnelnya itu. Maka funnelnya bisa jadi adalah target audiensnya adalah aktif sosial media user. Nah ini yang bisa kita pilah dan bedah. Data-datanya sangat lengkap, bisa Bapak Ibu ambil dari internet. Cukup tinggal dilihatin sourcingnya dari siapa aja agar lebih terpercaya. Nah ini sepintas beberapa yang ada saya kumpulkan di sini gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengen melihat sosial media mana aja yang memiliki target usernya yang banyak, yang ini yang cocok dengan Bapak Ibu itu bisa dilihat di sini. Namun ini update-nya memang saya tidak up to date Bapak Ibu, mohon maaf. Masih updating saya ini menggunakan data 2021. Kalau Bapak Ibu ngeliatin data 2024, pemain yang paling tinggi untuk sosial media itu adalah TikTok. Ya. Nah, ini sepintas dari datanya GoPay. Nah, kebetulan karena GoPay juga bagian dari produk saya saat ini bisa kita lihat nih bahwa memang penjualan paling banyak orang balik lagi kepada groceries, health and product. Namun yang tidak kalah ketinggalan adalah usaha-usaha tentang household supply, kebutuhan rumah tangga, personal care, kayak beauty product atau cosmetic product, itu lagi bertumbuh saat ini.
Ini juga beberapa perpindahan pergerakan dari offline online, kemudian dari Alfamart, Indomart, Happy Fresh, pasar tradisional. Ini ada perbandingan-perbandingannya, bagaimana mereka saat ini sudah menerapkan e-wallet atau mereka udah cashless saat ini. Nggak lagi semuanya harus berbayar dengan tunai. Nah, inilah juga Bapak Ibu juga bisa melihat peluang bahwa cashless itu akan menjadi salah satu payment method gitu ya, salah satu alat pembayaran yang must have saat ini. Must have artinya wajib ada. Karena orang mempertanyakan itu. Even orang nggak bertransaksi, kalau ditanya ada kris nggak? Sesimpel itu. Nggak ada, ya udah, dia nggak jadi transaksi. Kenapa? Udah jarang orang yang bawa cash saat ini. Majority orang bawanya adalah digital money gitu ya. Nah, demikian barangkali sedikit lagi tip and tricks, tapi ini kayaknya saya share aja dalam modulnya nanti ya Bapak Ibu ya. Ini udah jam 2:30. Kita buka untuk sesi tanya jawab ataupun diskusi, monggo ya Bapak Ibu ya. Ini tip and tricks menurut saya bisa dibaca dan nanti saya kirimkan di dalam grup ya. Demikian barangkali Coach Adi dan juga kakak moderator, monggo Bapak Ibu kalau kita bisa berdiskusi dengan happy dan lebih nyaman gitu ya, kalau kita bisa bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada narasumber karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan pastinya akan bermanfaat bagi pelaku usaha. Sebelumnya, ini Pak, udah ada pertanyaan dari Oya Kiting katanya, Coach, kalau menaikkan penjualan di e-commerce seperti GrabFood itu gimana ya? Nah, Gitu ya. menarik lagi ini Ibu Oya ini saya sebenarnya punya passion of growth-nya luar biasa sih. Ibu boleh open cam nggak ya biar kita bisa saling bertatapan gitu, Pak? Karena menurut saya ketika Ibu punya keingintahuan yang lebih, berarti Ibu punya passion of growth yang bagus. Nah, bagi kita dalam dunia bisnis, sepengetahuan saya juga sama tuh. Kalau kita nggak pengen tahu lebih banyak, maka ya peluang kita untuk bisa tumbuh itu ya segitu-segitu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kalau menaikkan penjualan, Coach, kalau menaikkan penjualan di e-commerce seperti GrabFood gimana ya? Oke. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada rocket science, tidak ada ilmu yang cepat. Ya, mungkin saya bukan penganut yang demikian ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya coach yang bisa sangat cepat naikin penjualan, menurut saya ada hal-hal yang butuh sustainability gitu ya. Nah, fungsi dasar untuk bisa kita menaikkan penjualan, itu kata kuncinya adalah orang akan beli satu ketika dia butuh. Itu kata kunci utamanya itu. Ketika dia butuh. Ini paling dasar. Nah, kalau kita bergerak di posisi yang satu itu saja, berarti untuk naikin penjualan apa? Kita cari tahu dulu orang tuh lagi butuh apa sih saat ini. Karena kebutuhan orang itu akan berbeda-beda berdasarkan momen. Nah, kalau saat ini mau lebaran, orang butuhnya ngapain mau lebaran? Ada yang merasa, oh yaudah, saya butuh tiket karena saya mau mudik. Berarti kebutuhannya adalah tiket. Nah, kalau demikian, apakah bisa kita jualan tiket? Tentu bisa. Nah, platform apa yang bisa kita ikutin untuk jualan tiket? Gitu. Kita bisa identify gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke sini, untuk menaikkan penjualan di e-commerce seperti Grab, Food, gimana ya gitu ya? Balik kepada fungsi dasarnya tadi. Apakah produknya kita, apakah itu produk yang di mata pembeli kita itu udah menarik? Itu harus kita lihat dulu. Kalau di GrabFood atau di GoFood, mereka ini user gitu ya, atau para pembeli itu kan ngelihat produk kita kan via aplikasi tuh. Dia ngeliatinnya cuma foto-fotonya doang kan, foto-foto makanannya kan. Nah, berarti paling dasar adalah pastikan bahwa foto produknya Bapak Ibu itu sangat menarik dan menunjukkan ciri khas dari produk itu. Ada orang yang sampai punya tuh fotografi gitu ya, food photography, itu dijualan es.
itu benar-benar dia ngeluarin tuh embun-embunnya gitu loh, apa ya, netes-tetesan embunnya itu sampai sedetail itu dia ngefotonya gitu. Untuk nunjukin bahwa ini produknya benar-benar seger gitu, benar-benar enak. Nah, berarti yang pertama adalah produknya yang kita perhatiin, produknya kita itu adalah foto-fotonya itu sesuatu yang memang menarik. Yang kedua, rangkaian produk, masih di produk nih. Kalau kita udah jualan minuman, nah, apakah orang akan hanya beli minuman di store-nya kita, di tokonya kita? Mungkin orang kita hanya jualannya minuman doang nih, karena kita cuma jualan jus misalnya gitu ya. Tapi kan jusnya ada topping-toppingnya. Kita bisa bermain dengan topping-toppingnya. Bapak Ibu bisa masuk dengan varian. Biasanya kalau di GoFood itu ada variannya. Masukinlah dengan varian-variannya. Toppingnya tadi ada pakai apa ya, pakai flava atau whatever lah ya. Bermain di variannya. Nah, di setiap varian itu ada price-nya, ada harganya. Itu juga menjadi salah satu strategi Bapak Ibu agar produknya itu kelihatannya nggak mahal. Karena produk intinya jus, harga jus kita bandrol 10.000. Tapi varian di atasnya, topping-toppingnya tuh punya harga 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 semua gitu. Nah, ini kalau saya juga sebut brand, mohon maaf. Misalnya Bapak Ibu ada yang punya mie gacoan, misalnya pernah lihat mie gacoan. Itu mie yang kelihatannya tuh kayaknya murah banget tuh. Harganya cuma 10.000, 11.000 gitu. Tapi sekali beli, itu di meja kita harganya 70.000. Ya, rata-rata pembelian satu ordernya si gacuan itu sekitar 70.000. Tapi kalau ngeliatin price listnya produknya dia harganya cuma 10.000, 3.000, 5.000 gitu. Tapi pas ada di depan kita, itu akan terkumpul sekitar 50 sampai 70.000. Dan banyak lagi retail-retail ataupun store-store lain yang juga punya strategi yang sama. Mungkin kayak warung SS yang pernah ada di Jogja barangkali. Warung SS tuh, sama tuh, kelihatannya murah-murah tuh. Jualannya sayur, tapi pas di meja kita, semuanya kalau di total bisa jadi 40.000 atau 50.000 juga gitu. Nah, jadi demikian banyak strategi yang bisa bermain dari sisi produk, kita naikin dari sisi pricingnya, yang tadi strategi pricingnya, daripada kita jual produk langsung 50.000, lebih baik kita jual produknya tuh kelihatannya kayak ketengan ya. Tapi dia bermain regime istilahnya. Ada produk inti atau main course, kemudian ada side dish-nya atau pelengkapnya di sampingnya. Nah, main course itu harus benar-benar sesuai. Kalau dia produk makanan, berarti dia harus menyelesaikan problem tentang karbohidrat dan protein. Nah, ketika main course itu sudah mensolusikan karbo dan protein, orang logiknya akan kenyang. Dan orang ngelihat ini makanan yang kenyang dan bergizi, karena ada proteinnya. Nah, untuk bisa naikin penjualannya, main course itu disisipkan dengan side dish-nya. Side dish-nya apa? Kalau dia udah makan nasi, itu biasanya akan lebih tenang, dia nggak gelegekan misalnya, berarti harus ada apa? Apakah harus pakai potongan buah kah sebagai appetizer-nya, atau apakah ada minuman kah, whatever gitu ya. Jadi kombinasi antara produk itu sangat lengkap dari main course sampai dengan side dish-nya gitu. Belum lagi nanti kita ngomongin dari sisi promotionnya, belum lagi ngomongin dari sisi iklannya. Wah, banyak banget nih cara kita untuk bisa naikin penjualan kita di Grab ataupun di GoFood. Demikian kali ya, Kak Moderator ya. Baik, Semoga Bapak, bisa terima menjawab kasih ya, Ibu Oya. ya, atas jawabannya yang benar-benar. Bapak Ibu silakan bertanya ya, karena kembali ke webinar-webinar sebelumnya bahwasanya UMKM itu harus naik kelas. Nah, di sini waktunya kita untuk bagaimana sih caranya biar berkembang usahanya itu lebih maju seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau disampaikan langsung kepada coachnya. Mumpung ada nih yang ahli dalam bidangnya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau tidak mungkin ini juga nih. Bapak Ibu udah saya yakin kalau masalah produk Bapak Ibu pasti ahli deh.
Masalah produk, untuk memproduksi sebuah produk, saya yakin Bapak Ibu ahli di bidang itu. Nah, yang menjadi problem kita adalah dari kita bikin produknya misalnya 1 ton, pengennya kan jadi 10 ton kan. Nah, atau bisa even lebih dari 10 ton. Masalahnya kan karena ada gap ini nih. Kita pengen bertumbuh tadi. Nah, pengen bertumbuh ini tentu pengen ada caranya. Satu kayak tadi tuh yang disampaikan sama Buaya tuh udah valid banget. Udah ada keinginan untuk bisa tumbuh. Banyak bertanya beliau, banyak pengen tahu beliau. Dan itu udah salah satu poin penting gitu. Nah, sekarang kan kita nyari ilmunya nih. Iya kan, ilmunya untuk bisa tadi dari 1 ton menjadi 10 ton nih. Kita mau ngapain? Nah, kita udah tahu punya produk. Kita pengen belajar supaya produk ini tuh bisa kita jual di tempat yang tepat kepada orang yang tepat gitu kan. Nah, sehingga ya produk kita itu benar-benar dirasakan manfaatnya bagi pembeli. Akhirnya mereka karena merasa manfaatnya, ya dia akan kembali lagi dan kembali lagi kepada kita. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena biar kita lebih paham nih mengenai materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Sebelum itu, mohon izin ya Pak, mungkin dari Wilda sendiri ada pertanyaan. Kebetulan Wilda juga sebagai pengusaha kecil-kecilan gitu ya Pak, tapi dalam dunia online. Jadi Wilda tuh kalau misalkan promosi itu lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, gimana sih Pak caranya biar usaha kita itu berkembang, nggak gitu-gitu aja. Terus untuk menambah pembeli itu ada trik khusus nggak Pak? Baik, terima kasih nih Kak Wilda. Terima kasih banget nih udah meramaikan suasana kita gitu ya. Jadi kalau menurut pengalaman kami gitu ya selama bergerak di bidang digital saat ini, memang yang paling paling krusial kita ngomongnya gitu ya. Karena kan digital itu ibaratnya kayak dunia maya gitu. Kita nggak tahu nih, nggak kelihatan, bukan nggak tahu, kita nggak kelihatan target audiensnya atau siapa pembelinya gitu. Kita nggak kelihatan. Tapi kita bisa memproyeksikan, kita bisa mencari tahu kira-kira profilingnya tuh siapa sih gitu. Nah, itulah yang paling krusial, yang penting bagi kita. Once kita bisa memproyeksikan produk kita ini sebenarnya dibutuhkan oleh siapa. Nah, itu yang paling krusial sekali, yang kadang-kadang orang suka melewatkan fase itu. Jadi kalau kita masuk dengan misalnya kita punya kami misalnya di company kami, kita mau deal dengan sosial media partnership dengan sosial media perusahaan manapun gitu ya. Misalnya ada perusahaan mana yang dia datang ke kami untuk jadi vendor. Pak, boleh dong kami yang ngurusin sosial medianya Bapak nih misalnya. Nah, yang pertama kali saya bertanya kepada mereka adalah, Pak, boleh dong Bapak bikinin dulu profiling customer saya kayak apa? Nah, tujuannya apa? Supaya ketika vendor sosial media tadi dia akan mengerjakan sosial media perusahaannya kita, dia akan bikin namanya kayak calendar planning gitu atau calendar content gitu. Content planning namanya di kita. Nah, content planning itu turunannya, awalan dari content planning itu adalah profile dari target audiensnya. Kalau target audiensnya misalnya adalah students, misalnya kita di Jogja, kebetulan saya ada di Jogja, target audiens kita misalnya di students nih. Studentsnya itu maksudnya university students gitu ya. Nah, mahasiswa, targetnya adalah mahasiswa. Kita identify perilaku mahasiswa itu kalau dia membeli produk apa misalnya, skincare misalnya. Dia belinya di mana sih gitu? Oh, ternyata dia belinya tuh nggak di toko offline, dia online semua. Jarang sekarang yang mau beli offline gitu.
dia belinya online gitu. Nah, pada saat dia beli online, yang dikerjakannya terlebih dahulu untuk membeli sebuah produk itu dia ngapain sih gitu. Nah, itu kita sebut sebagai customer part of purchase atau customer journey gitu. Ternyata dia lebih banyak ngeliatin rekomendasi. Dia ngecekin dulu tuh review-reviewnya. Jadi sebelum orang itu ngeliat produknya, dia ngeliat review dulu. Reviewnya kayak apa sih gitu. Kalau dia ngerasa bahwa reviewnya udah banyak yang nggak menarik, nah itu dia sangat gampang untuk bisa beralih gitu. Nah, once kita bisa mengidentify profiling customer kita tadi, dan saya yakin kakak akan sangat sukses menggunakan media online-nya, Teh. Misal, apakah akan memakai WhatsApp gitu. Nah, di WhatsApp ini pun juga ada berbagai macam tools kan. WhatsApp for Business, kemudian ada WhatsApp yang memang yang yakin sudah familiar punya katalog sendiri, bisa untuk melakukan metode push notif. Nah, gunakan tuh kalau kita punya tools untuk push notification dan aktifkan push notifnya. Karena push notif via WhatsApp itu menurut saya cukup cukup menarik sih. Karena itu akan masuk ke dalam target pool audiensnya kita dengan range radius di berapa kilo mau kita setup. Atau kita mau pakai Instagram juga toolsnya juga sangat lengkap di Instagram. Setup berapa radiusnya, siapa profiling customernya, dan bermain ads di situ. Ya, pengalaman kami lumayan sih untuk bisa naikin penjualan gitu ya. Yap, semoga bisa ngejawab ya, Kak. Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Selanjutnya ini ada pertanyaan, katanya kalau memakai influencer itu mahal nggak coach bayarannya? Oh, baik. Influencer itu macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang mahal, ada. Tapi ada juga yang nano influencer gitu. Dia sifatnya kecil-kecil. Jadi budgetingnya itu akan disesuaikan. Karena saya yakin mahal tidaknya juga sangat relatif gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa 10.000 itu tidak mahal, bisa nggak saya pakai influencer 10.000? Bisa. Bisa nggak saya pakai influencer 100.000? Bisa. Bisa nggak saya pakai budgetnya 1 juta untuk influencer? Bisa, jawabannya. Ya, jadi influencer itu rate-nya itu nggak ada yang baku, tapi biasanya itu akan dibedakan yang paling kecil itu adalah nano influencer, kemudian ada yang KOL yang ya di atasnya gitu, sampai memang yang paling tinggi gitu ya. Rate-nya berbeda-beda. Namun menurut saya adalah influencer itu bukan bukan magic word-nya atau bukan seorang pesulap. Once kita join dengan influencer, dan kita yakin bahwa penjualan kita akan bagus. No, Bapak Ibu. Itu paham yang kita semua harus benarkan terlebih dahulu. Influencer itu adalah orang-orang yang membangun opini. Orang-orang yang akan dijadikan sebagai referensi bagi target audiensnya dia sendiri. Nah, inilah kita harus berhati-hati. Kalau memang produk kita harus cari tahu siapa sih influencer yang cocok sama produk kita. Nah, once kita bisa tahu influencer mana yang cocok, kemudian kita bisa lihat seperti apa sih konten-konten sosial media yang dimiliki oleh para influencer tersebut. Kalau emang cocok secara values-nya, secara nilai produk kita sama si influencer tadi, kita bisa connect. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kalau istilah kami ini adalah organik konten itu lebih bisa diterima dan mendapatkan trust yang tinggi bagi pembeli daripada itu datang dari influencer. Bukan saya menyampingkan influencer, tidak ya, tapi itu pengalaman-pengalaman yang kita lihat. Jadi tetap ya Pak, usaha itu ada di tangan sendiri ya Pak ya. Betul Kak. Jadi usaha itu Selanjutnya, menurut pengalaman saya, izin ya Pak, saya underlying sedikit lagi, harus kita usahakan dan kita keluar untuk kita berkolaborasi, kita berkomuniti, kita bertemu gitu. Jangan dengan dunia digital akhirnya udah ngurung aja tuh di dalam doang gitu. Ya enggak juga gitu.
Tapi tetap kita harus bangun relasi, bangun koneksi, dan itulah yang akan membuat pertumbuhan penjualan kita semakin besar. Digital akan mendatangkan another channel untuk growth, iya. Dan digital akan lebih kuat untuk building trust. Tapi yang bikin trust-nya itu kitanya, bukan channel digitalnya kita. Ya, Mungkin cukup ya Pak ya untuk pertanyaan yang tadi. Selanjutnya boleh. ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita ingin bekerja sama tapi hati kita masih ragu-ragu gitu. Nah, ini nggak salah Bapak Ibu, ini yang bertanya Pak Roji ya, valid Pak. Itu nggak Bapak doang Pak. Even saya yakin ditanya kepada orang-orang yang memulai bisnisnya yang pertama kali atau beberapa kali, itu suka demikian Pak. Ketika kita ingin bekerja sama itu tapi hati kita ragu-ragu. Nah, biasanya yang membuat kita nggak ragu-ragu itu kalau kita sudah apa Pak? Sudah kenal pertama kan? Ya, kalau kita udah kenal, dan yang kedua adalah building trust kan. Jadi kalau kita belum kenal, saya yakin keraguan-raguannya akan sangat tinggi. Nah, proses kenal ini kan tidak hanya kenal nama ya Pak ya. Pasti Bapak juga kenal itu beda lah. Bapak kenal dengan sohib itu atau kenal mungkin pada saat ketemunya di jamaah masjid doang misalnya. Mungkin lihat Assalamualaikum, Assalamualaikum kelihatan tahu, tapi jarang bertemu barangkali, pernah kayak gitu. Tapi kalau ketemunya, kenalnya udah enak, ngobrolnya, saya yakin rasa ragu-ragunya akan hilang. Sehingga rasa ragu-ragu itu menurut saya pertama kali adalah dimulai dengan apa ya, saling kenal gitu, atau knowing each others gitu. Kita saling kenal. Nah, tentu saling kenal ini kita duluan yang mulai. Karena kalau kita yang mau sesuatu, harapannya kita yang proaktif gitu. Orang nggak mungkin bisa menerka-nerka kita tuh butuhnya atau maunya ngapain kan. Aktif kita, kemudian kita bertanya dengan attitude yang baik, dan menurut saya kerjasamanya akan lebih enak untuk bisa kita jalankan. Selanjutnya Pak Rahman ya Kak ya. Bangun website sendiri atau menggunakan platform yang ada untuk keberlanjutan dan perkuatan branding kita, kurang lebihnya bagaimana? Pak, tidak ada yang salah, Bapak punya website sendiri, bangun sendiri, atau Bapak join via platform yang ada. Cuma ada plus minusnya. Plus minusnya, kalau Bapak bangun website sendiri, pasti Bapak harus punya knowledge yang tinggi dalam mengelola websitenya Bapak. Karena kalau website kita tidak kita kelola dengan maksimal, nanti bukannya orang jadi trust. Contoh nih, kita masuk ke sebuah website, tapi websitenya nggak updated, Pak. Informasi yang muncul di situ udah expire semua. Udah tahun mungkin 2012, posting sebuah produk, tapi produknya udah nggak up to date gitu. Itu malah websitenya akan menurunkan kepercayaan konsumen kita kepada kita kan. Nah, itu plus minusnya. Kalau kita ngebangun website sendiri, kita pun juga udah harus siap mampu untuk mengelola website itu. Nah, kalau kita mampu, lakukan Pak, itu akan lebih bagus. Tentu kemampuan tadi tidak hanya dalam menjadi administratifnya ya, tapi juga website ini kan harus dipublikasikan. Website ini harus diperkenalkan. Nah, proses untuk jejaring sosial tadi pun kita harus punya capability-nya. Kalau kita belum punya capability-nya, bergabunglah dengan platform. Kenapa? Karena di platform itu plus minusnya, plusnya adalah dia udah punya komunitas, dia udah punya target user, dia udah punya orang-orang yang seller yang mirip dengan kita. Nah, itu plusnya di platform. Memang minusnya di platform, kalau kita nggak aktif, maka kita pun juga akan kalah dibandingkan dengan kompetitor. Karena akan visible semua, kelihatan semua toko-tokonya. Nah, mau masuk di satu platform, kelihatan tuh semua toko online, digital online, outlet online-nya akan kelihatan. Dan mana yang aktif, mana yang lebih interaktif, itu akan kelihatan. Kalau di sendiri kan nggak kelihatan ya. Tapi ya tadi, kalau kita bisa menemukan dan jejaringnya, maka kita akan bisa stand out secara ourselves gitu. Kita sendiri doang yang akan kelihatan. Nah, itu plus minusnya. Bagi saya, kalau kita ada di tahap awal, sebaiknya kita masuk ke dalam platform. Nah, di platform ini kita akan dibantu untuk
target audiensnya udah ada di sana gitu. Pembelinya itu udah ada di sana. Nah, tinggal kita juga bisa berdampingan dengan toko-toko online yang memang udah laku, yang udah tinggi penjualannya. Ya. Demikian kali ya. Ini juga ada nih Bu Malah, kami angkat tangan nih Bu nih kayaknya dari tadi nih. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngomong apa ya? Saya tertarik sekali dengan tema hari ini yang membahas tentang diantaranya bagaimana memperluas penjualan kita baik offline maupun online ya. Sebelumnya mungkin saya perlu memberikan informasi bahwa saya seorang yang sangat suka bisnis sebenarnya. Dari sejak saya SMA, mondok, kuliah, saya lebih banyak bisnis kali ya daripada kuliah. Bahkan sering saya kuliah gara-gara ikut seminar itu Pak zamannya MWS, NI dan lain-lain. Pengalaman bisnis saya memang masih kecil-kecilan, tapi karena memang itu hasil usaha sendiri, saya cukup bangga. Saya pernah lumayan berhasil usaha minuman di tahun 2009 saat baru melejitnya teh poci ya. Teh poci ya. Kemudian saya mencoba membeli franchise tapi merek teh dua tang gitu. Teh dua tang. Ya. Alhamdulillah saya setiap buka usaha itu memang selalu maju gitu. Saya evaluasi sendiri. Kalau teman kan juga komen, kok bisa gitu. Tapi saya memang selalu orang yang maunya perfect. Jadi kalau usaha itu walaupun saya pakai gerobak, saya mau gerobaknya yang bagus. Saya mau teh poci abal-abal, jadi mendingan saya franchise, gelasnya cantik, kemudian karyawannya pun harus cantik. Building trust itu. Buka usaha itu saya nggak mau jaga sendiri. Saya sudah persiapkan buka usaha dengan karyawan yang seperti karyawan ini yang waktu itu karyawan pabrik, mungkin saya bayar kamu di pabrik berapa, saya bayar berapa gitu. Kemudian juga tempatnya harus bersih, kemudian pelayanannya juga bagus, kekeluargaan. Nah itu yang bisa membuat customer itu betah belanja ke kita gitu ya Pak ya. Betul. Saat itu saya sampai punya beberapa kontainer, jadi buka di pasar, sebuah pasar raya seperti kayak ITC mungkin ya, setara ITC gitu. Saya buka satu, maju, kemudian saya kepung beberapa pintu, saya bersaing dengan saya sendiri gitu. Nggak mau itu diisi dengan orang. Alhamdulillah berjalan. Kemudian baru sekitar tahun 2011-2012 itu mulai adanya jualan-jualan online, GrabFood lah dan sebagainya gitu. Nah kelemahan saya ternyata saya tidak ahli dalam itu jualan online. Akhirnya orang sudah mulai kenal namanya minuman apa ya waktu itu ya, kayak Thailand tuh. Boba. Thai tea ya. Thai boba ya. GrabFood gitu. Sampai hari ini saya belum pernah mencoba gabung dengan GrabFood dan pokoknya yang online karena saya mungkin gaptek gitu ya, gaptek dan nggak mau belajar. Sebenarnya kalau mau belajar sih bisa. Akhirnya sempat jatuh tuh Pak, jatuh usaha saya, tapi saya pelajari sendiri kenapa. Saya mulai mencoba ganti produk. Masuklah pop es, capcin dan capcin ya, cappuccino cincau itu. Waktu itu kan ada franchise cappuccino cincau. Saya nggak mau lagi beli gerobak baru itu, harus membayar franchise lagi. Saya beli aja minumannya, saya lihat cara bikinnya. Oh hanya serbuk kopi digabung dengan teh dan susu, saya pelajari. Langsung saya bisa, kemudian saya rasa itu apa ya produknya. Ternyata saya ketemu namanya itu produk Good Day. Kopi Good Day itu mirip dengan produk-produk yang itu. Saya beli Good Day biasa tuh Pak yang saset, kemudian saya buka-buka itu supaya persis kayak itu gitu ya. Akhirnya ketemu, bahkan capcin saya diminatin banyak orang gitu. Jadi saya mengemas sendiri. Dari situ saya mulai franchise coklat, kan dulu ada minuman coklat gitu ya gitu. Tapi sampai saat ini sih sudah hancur juga, maksudnya sudah karena pasarnya sepi.
Saya jualannya kan di pasar ya Pak, jadi bukan minumannya yang sudah tidak laku, tapi pengunjungnya yang sudah tidak ada. Saya beralih ke usaha handphone. Usaha handphone di 2018 sampai 2017 sampai 2002 sebelum COVID ya Pak ya. Alhamdulillah saya juga dengan bermodalkan pelayanan yang bagus, kemudian memang jangan ragu-ragu. Jadi kita tampil seperti PD aja gitu. Jangan main-main. Etalase ya harus bagus, penampilan harus bagus. Alhamdulillah berjalan. Cuman pas COVID ternyata pasar itu waktu itu lockdown dan lain sebagainya, saya jatuh. Sempat kepengen gimana ya, pengen usaha online, cara jual HP online itu gimana. Nah itu saya nggak ngerti Pak. Baik. Saya pernah juga punya produk coklat. Saya bikin coklat kayak Silver Queen. Itu sudah pernah saya jualkan ke mana minimarket tapi bukan yang kayak Alfa, kayak minimarket punya pribadi gitu ya, karena kan belum punya izin apa BPOM itu ya. Jadi hanya bisa masuk ke situ gitu. Tapi lumayan berjalan gitu. Nah, dengan hari ini saya bisa konsultasi langsung, saya mau meminta arahan dari Bapak. Saya menyayangkan gitu diri saya yang sebenarnya punya kemampuan di bidang selling sebenarnya, tapi saya kok tidak mau mengasahnya lebih dalam gitu. Saya mohon arahan Bapak supaya saya bisa nih jualan di online gitu. Terus kalau mencoba jualan online itu, apakah saya harus bikin produk sendiri dulu atau saya sih gini tertariknya karena kan saya punya beberapa jadi pendamping halal itu kan banyak orang-orang punya produk ya, produknya bagus-bagus gitu, mereka tuh tidak punya kemampuan untuk menjual gitu, kadang hanya dibawa ke rumah atau antar WA saja. Nah saya kepengen beli putus sama orang itu, kamu yang bikin saja produknya, kemudian saya punya merek, saya yang punya mereknya seperti itu ya. Apakah di awal-awal mulai bisnis online itu bisa seperti itu gitu. Terus untuk supaya saya bisa mengasah kemampuan di teknologi itu, apa gitu Pak basicnya yang saya harus pelajari? Baik, luar biasa. Ibu Matla ini keren, keren. Thank you so much, Bu. Ini menurut saya suatu hal yang sangat penting dalam suatu webinar ataupun dalam kita diskusi kayak gini. Ini yang paling penting sekali. Bagaimana kita saling trust. Karena kalau nggak saling trust kan susah kita untuk berdiskusinya gitu kan. Pengalaman yang disampaikan sama Ibu Matlah tadi sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa sekali. Ibu punya semangat untuk bisa berkreativitas. Kalau tadi kita ngomong inovasi, Ibu udah berinovasi loh. Ibu coba ini, Ibu cari ini, Ibu coba, Ibu riset sendiri. Akhirnya Ibu menemukan apa nih yang menjadi secret resepinya Ibu gitu kan. Rahasia bumbunya tadi Ibu tahu tuh. Nah, kendala ketika kita naik dari offline ke online, problem pertamanya biasanya adalah kita tuh udah langsung tarik diri, Bu. Pengalaman yang saya lihat juga gitu ya. Kita tuh udah langsung tarik diri, aduh online tuh apa sih, ribet ya. Harus apa sih, kebayang tuh udah ribetnya dulu yang kebayang bagi kita. Nah, akhirnya kita udah malas tuh untuk masuk ke dalam dunia online tadi atau dunia digital tadi gitu. Sebenarnya, Bu, dunia digital sama offline tadi atau yang biasa itu sama. Cuma bedanya kalau di digital itu dia kadang-kadang hanya ada di satu handphone doang gitu. Berkumpulnya di sana doang gitu. Nah, untuk bisa kita ada di digital tadi, nah saran saya kalau ngelihat Ibu tadi punya bisnis baru, Ibu bisa Ibu bisa bayar orang untuk jadi nih misalnya, untuk jadi karyawan Ibu kayak karyawan pabrik tadi. Nah, Ibu bisa menggunakan jasa-jasa konsultan atau Ibu bisa menggunakan cari nih, misalnya di dalam komunitas kita, ada nggak yang bersedia memberikan layanan untuk membuka toko online? Itu ada Bu orang yang bersedia untuk bikin itu. Even ada yang ngasih gratis. Kalau mungkin Ibu juga pernah ketemu dengan dinas-dinas
dengan dinas gitu ya. Biasanya kalau kami ketemu dengan dinas UMKM dan juga koperasi, kami ketemu juga dengan dinas pariwisata, itu mereka melakukan kelas-kelas online, even memberikan pelatihan gratis yang lewat, kalau di Jogja itu ada pulut-pulut namanya di sini gitu ya. Nah itu juga ada tuh ngasih-ngasih kayak gitu. Nah kalau ibu mau simpelnya potong kompas tadi, ibu cari siapa yang menyediakan jasa untuk membuat toko online, jasa online yang seperti tadi, dan ibu pastikan bahwa produk yang ibu punya semua ready gitu. Misalnya kalau ibu mau jualan tadi kayak minuman misalnya ya Bu ya, ini contoh, ibu kan udah punya produknya, rangkaian produknya ibu udah punya, rasa-rasanya semua ibu udah punya, ibu udah punya packagingnya yang juga bagus. Nah, ibu tinggal diskusi dengan konsultan tadi, kemudian minta dia bikinkan saya toko online, kemudian sesuaikan budgetingnya berapa, dan biasanya mereka akan memberikan semacam jasa after sales service-nya mungkin 3 bulan dalam pengelolaan toko online-nya tadi. Nah, selama proses itu ibu belajar. Ya kayak ibu bilang tadi, ibu amati. Ibu amati, oh kayak gini tuh. Oh, ngelolanya kayak gini, bikin kontennya, foto-fotonya kayak gini. Pasti ibu bisa. Menurut saya demikian barangkali ya, kalau kita mau mempercepat proses ya Bu. Kalau ibu mulai dari awal belajar lagi, bikin lagi, upload lagi, foto lagi, mungkin itu makan waktu cukup lama. Lebih baik kita potong kompas, cari expert konsultan, dan itu nggak usah jauh-jauh, jadi dari lingkarannya ibu aja. Kalau bersama Coach Adi juga barangkali beliau punya informasi untuk ngasih advice, ya nanti connect Bu. Yang berat itu memulai sesuatu yang baru ya Pak ya. Rasanya itu udah kayak bingung gitu. Kayak saya mau buka warung pertama ya begitu. Kayak yang dibayangin tuh ribet gitu. Iya. Makanya saya juga ikut webinar ini agak ogah-ogahan, tapi saya masuk grup gitu karena memang sebenarnya dunia saya itu ya ini gitu. Sekarang kan saya ASN nih. Ya, ASN sekarang. Saya perlu berbagi informasi ya. Jadi saya itu baru diangkat ASN di usia saya sekarang 48. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak berminat PNS. PNS itu dari tahun 2000 gaji masih 350 ya. Saya sudah bisa usaha, bahkan di 2009 itu saya sudah gaji karyawan saya itu yang minuman es itu sudah 1 juta. Bahkan di 2015 sampai sehari 80.000, 75.000 itu kan sudah hampir 2 juta ya. Minuman itu lakunya sehari Pak, satu orang satu kontainer itu bisa mencapai 500 gelas di pasar ya. Tapi kita jualannya di pasar. Kita cari pasar tradisional yang banyak pembeli dan orang-orang toko situ yang biasa minum. Harganya pun beda. Karyawan yang kerja di toko di situ dengan orang yang lewat itu beda. Gitu. Kalau orang situ karena tetap harganya murah. Gitu. Nah, kemudian setelah COVID ini Pak, saya sudah vakum itu 2 tahun nggak usaha. Jadi sebenarnya kayak mati suri gitu. Hati itu kayak sudah tidak mau usaha. Untungnya saya masuk ASN, dan kalau suami itu kan gini, udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu kerja aja. Tapi nggak bisa gitu batin saya. Begitu saya gajian, kayaknya pengennya usaha apa ya seperti itu. Nah, tapi ridho suami penting loh Bu. Saya pengen berbagi kemarin tuh Pak, saat saya vakum itu, saya belum masuk ASN, saya pulang kampung. Saking usaha tuh lagi jatuh gitu. Jatuhnya bukan karena usahanya, mungkin karena kesalahan kita sendiri yang tidak mau berkembang gitu. Saya di kampung, saya gini, datang di kampung 1 hari saya langsung mikir gini, saya sarjana ya, masa iya saya datang dalam keadaan pengangguran, mau ngapain ya? Kampung saya itu sangat tertinggal, gitu. Kecamatannya jauh, pokoknya aksesnya juga lumayan. Terus saya usaha apa ya? Saya ingat, saya pikir usaha minuman ya. Saya nggak mungkin buka gerobak, kontainer, buka di kampung. Siapa yang beli kan? Akhirnya saya punya ide, oh ya saya bikin minuman di press aja, kemudian saya titip-titip gitu kan. Kan sudah ada tuh usaha yang seperti itu, minuman dicapin, kemudian dititip di toko-toko kan gitu kan. Betul. Saya coba tuh Pak, akhirnya saya coba. Kemudian saya gini, kalau di toko tuh kok lakunya ngisinya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saya coba ke koperasi sekolah ternyata. Saya coba ya koperasi sekolah. Sekolah itu kan SMP ya, SMP negeri yang siswanya banyak dan
koperasinya besar, ada kulkasnya yang bisa kita titip gitu. Di situ saya coba nitip di sekolah itu, mulai dari 20 gelas, kemudian habis besoknya 30 gelas, kemudian 50 gelas, sampai satu hari itu saya bisa nitip 100 gelas, habis. Kemudian saya jangkau beberapa sekolah di situ, Pak. Sampai ada 5 sekolah. Ada yang 50 sehari, 50 gelas sehari. Jadi sehari itu di kampung itu saya bisa menjual satu hari itu bisa mencapai 300 gelas. Kalau untungnya 1.000, saya sudah bisa menghasilkan untung 300.000 sehari itu di dalam di kampung. Tapi saya benar-benar siap naik motor, bawa karung kanan kiri gitu ya. Naik gunung gitu ke sekolah-sekolah ya, dengan mungkin kalau sekarang saya rapi gitu, kalau penjual tahu sendiri kan kayak apa gitu. Tetangga tahu saya sarjana dari Jakarta pulang kampung. Nah itu mentalnya memang, karena saya mentalnya memang pengusaha, saya bangga aja walaupun kondisi kayak gitu. Saya bisa berdiri sendiri, bisa nyari uang sendiri, dan saya nggak mau saya sama dengan orang-orang di kampung yang nggak punya pendidikan, kemudian usahanya juga begitu aja ya. Saya pengen coba mengatakan gitu. Saat saya lagi maju-majunya begitu di kampung itu, alhamdulillah saya diterima ASN. Akhirnya saya diterimanya di Bogor, balik ke sini, nah usaha saya tinggalin kan Pak, saya tinggalin gitu. Nah ini sih hanya untuk berbagi saja, berbagi ke teman-teman yang apalagi masih pemula, itu bisnis offline. Kalau offline saya kayaknya sudah kayak dunianya sendiri gitu, sudah bisa lah gitu. Kalau online ini saya kendalanya di online ya, seperti itu. Ya itu aja sih mungkin saya pengen berbagi. Baik, terima kasih banyak Bu Mala, matur suwun. Nanti mohon arahannya ya Pak Arfi untuk itu. Siap, siap Ibu. Kita bareng-bareng dengan Coach Adi nanti. Mudah-mudahan materinya Siap. nanti tentang buka toko online itu gimana gitu Mas Adi. Oh, siap Ibu. Kita di mentor kita juga banyak yang expert di bidangnya, Bu. Nanti saya sampaikan kepada tim teman-teman mentor ya. Bikin website gratis gitu. Kalau website mahal ya Pak ya, sampai 1 jutaan waktu itu saya tanya-tanya. Iya, Ibu. Kalau website beragam, Ibu. Ada dari mulai 500, ada yang gratis juga ada, Bu. Ada programnya. Oke, Jadi nunggu. nanti Ibu lebih jelasnya nanti bisa langsung aja hubungi Pak Adi, Ibu terkait gimana sih caranya jualan online gitu. Pengalaman Ibu sangat luar biasa ya. Sampai katanya tadi naik gunung gitu bawa tank-tank kanan, tank kiri, itu sangat luar biasa ya Ibu. Terima kasih atas pengalamannya. Kiranya cukup ya untuk sesi diskusi pada webinar hari ini. Ternyata kita nggak kerasa udah mau jam 3 gitu. Padahal di jadwal kita harusnya beresnya gitu jam setengah 3. Tapi tidak apa-apa, ini menambah pengalaman dan ilmu baru untuk kita semuanya. Eh, saya sebelum akan pamit, mohon izin kepada semua peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mari Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Gimana fitur kamera ya? Itu Ibu udah. Oh, udah. Mohon izin Bapak Arfi, mungkin share screen-nya boleh Oh disudahi. iya. Hmm. Baik, ini belum semuanya dibuka, tapi nggak apa-apa ya. Langsung kita mulai aja. Foto pertama, 1, 2, 3. Foto kedua boleh 1, 2, 3. Terakhir jempolnya boleh 1, 2, 3. Sekarang boleh pakai Oke, jempol. baik. Terima kasih kepada semuanya.
terkhusus kepada narasumber kita hari ini, Bapak Arfi. Sangat luar biasa materi yang telah disampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Saya Wildania, selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.